Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dermawan. Mantap, wow. Oh, tadi kan juga datang dia. Lupa bos. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dermawan. Kelihatan. Cermin. Kenapa bisa begitu? 1, 3. Dua enggak ada. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ini kita tengok ya. Karena konten terbaru dari Dermawan ya begitulah, jadi agak buntu sedikit. 1, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dermawan. Bisa masuk lagi. Iya, benar sekali. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dermawan. Jangan ada yang ribut karena hari ini adalah hari yang spesial. Yes. Dimana apa ya, ini adalah salah satu konten yang berbeda dari Dermawan. Kenapa begitu? Karena memang baru kita mau buat. Ayam semangat ayam. Oke, apa nama kontennya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini Dermawan mempunyai konten baru, yaitu namanya adalah konten ngobat, ngebacot barang teman. Karena ini adalah konten yang pertama, jadi ada lagi tambahan yang begitu spesial karena bintang tamu kita hari ini adalah bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin akan memberikan kita pengalaman-pengalamannya bagaimana dia bisa meraih kesuksesan di YouTube. Yes. Dan Cara ayam. lanjut Dan apa? Iya, dan Sengaja dia. apa dulu ini? Dan ya, langsung panggilkan saja. Ini dia, Laode Gemi. Gimana nih kabar bro? Sehat bro? Alhamdulillah baik. Sehat baik nih. Iya. Jadi apa? Panasan. Panasan nih. Oh iya, boleh. Bisa Boleh dulu. namanya dulu. Dari Bro. dulu. Kawan. Namanya Marvin, asal dari Buton. Bau-bau tepatnya. Oh, Bobo deh. Iya, itu Bagaimana? bagian Buton. Kenapa kau kayak gemetar? Santai. Santai saja, santai. Saya sudah berkeringat ini bro. Panas ini, panas. Jadi kita pasang di sini. Karena ruangan AC di sini bro. Dari Kabupaten Buton Utara. Butuh utara. Iya, Oh iya, berarti kita kan satu kampung. Oh, orang Buton. Iyo, Iben. Mantap Kita cuy. dari kampungnya kawan nih. Iya. Yang itu di mana kampungnya? Yang itu di mana kampungnya? Kampungku beda sendiri. Di mana bro? Sulawesi Selatan. Wah, kita satu kampung bro. Tapi tinggalnya di mana nih bro? Menetapnya kurang menetap untuk saat ini, kadang di Bau-Bau, kadang juga di Buton Utara. Oh, berarti di Pulau Buton jadi. Iya, Pulau Buton. ini masih di dalamnya. Tapi begini deh yang luar biasa sekali. Apa? Karena dia itu dia apa? Dia penuhi panggilan dari Dermawan. Karena saya sudah calling dia sebelumnya bahwa bagaimana lo deh, bagaimana bisa kau tampil di acara konten terbarunya dari Dermawan sekaligus kau sebagai bintang tamu Iya. utamanya begitu. Tapi alhamdulillah datang jauh dari bau-bau tahu kemarin baru dia tiba. Memang luar biasa. Karena begini, karena sempat juga tahu sudah masuk diberitakan di Kendari Info. Kendari Info. Sempat juga memang kemarin juga saya lihat itu di Kendari Info. Sempat gak lihat? Sempat saya lihat. Terus
Apa pendapatmu? Apa tanggapanmu kuliah? Tanggapanku luar biasa juga. Anak Wih. SMA ngonten kayak Hmm. YouTube begitu tuh, baru penghasilan seperti ini luar biasa. Iya bro, bagaimana kok bisa? Bro. Awalnya itu kan cuman Panas dulu lagi tenar-tenarnya game. Kipas. Salah satu game namanya game Free Fire. Game Free Fire. Dan Bayar. tenarnya itu mulai dari 2019 sampai saat ini alhamdulillah masih tenar juga. Jadi di situ karena sempat beli paket juga, paket untuk kebutuhan belajar online, soalnya kan waktu itu kan belajar Iya, online kan. online ya. Waktu sempat-sempatnya COVID kayak. Iya. Terus teman udah bilang selesai belajar online, bingung mau bikin apa tuh? Takutnya nonton YouTube kan bikin habis paket Iya gitu. sebenarnya. Iya betul tahu. Terus jadi teman sarankan mending komen game saja daripada selesai belajar online kok boring. Tapi kenapa bisa kepikiran bisa membuat semacam konten YouTube seperti itu? Saat itulah keadaannya. Atau mungkin kau tidak kepikiran, hanya mungkin iseng-iseng saja atau bagaimana? Iya, cuman iseng kayak. Iseng ya. Ya, ikuti sama hobi tuh. Jadi mengalir begitu saja. Alhamdulillah. Begitu dia. Saya juga nggak tahu tadi. Luar biasa. Kau lihat konten game, saya sama Free Fire kemarahi. Kenapa masuk di sini kak? Kita lagi masuk. Kita fokus dulu dan. Kenapa ini? Ada iklan tadi. Terus setelah itu Ya alhamdulillah mencoba untuk menekuni. Tapi untuk tahun pertama belum ditawar sama orang tua begitu. nah masalah begini, kan usahamu kan kau mulai dari nol toh, terus kau hanya pakai modal HP, kemudian aplikasinya juga itu bawaan HP, kemudian hanya modal kasih keluar uang hanya untuk beli paket. Ya, beli paket. Jaringan setahu kau itu di kampung di Buton, apalagi di RK itu Iya, kurang bagus, Sangat sangat bagus. Terus bagaimana itu? Kau tinggal di Buton atau di bawah itu selama kau Konten yang gitu. kontennya. Awalnya di Buton Utara. RK? RK. Terus pas karena ya seperti Bang Dermawan bilang tadi kan, jaringan di Buton Utara kan jelek sekali itu. Jadi harus putar otak lagi, bagaimana nih caranya ini supaya dia bagus jaringan tuh saya upload begitu. Jadi saya berpikir orang kalau jam 12 semuanya udah tidur. Jadi itu kalau di Buton Utara jam 12 ke atas sampai pagi itu jaringan bagus. Jadi dia konten tuh tengah malam. terus Karena juga faktor biaya paket malam murah, karena waktu itu kan belum ada belum ada promo paket malam. Iya, Apalagi kan memang salah satu perjuangan kalau terutama Harus diapresiasi tuh guys. coba dulu itu produser diperhatikan dulu itu. Jangan sampai dia mulai sesat rambutmu. Aman. Aman saya aman. Jangan masuk di sini. Aman. Terus kalau ke bau-bau kan kau bilang berganti-ganti di RK kemudian di bau-bau. Iya. Artinya kalau misalnya mungkin rasa terlalu berat, mungkin kalau begitu terus yang harus bergadang tiap malam sehingga mungkin kau pikir di bawah mungkin yang lebih lumayan jaringan yang lebih bagus begitu atau bagaimana? Kalau pas tahun pertama itu kan karena faktor biaya juga. Itu jadi saya putar otak ambil paket malam, jadi itu salah satu faktornya. Di bau-bau itu saya ke bau-bau itu tahun kedua. Oh, tahun kedua waktu bawa Berarti memang di awal tahun pertama itu di Jadi Buton Utara. Coba itu please pemerintah di Kabupaten Buton Utara, mohon maaf saya sedikit menyinggung. Aduh, bahaya ini maksudnya. Jaringannya harus diperbagus supaya anak-anak muda yang berkreasi kemudian konten bisa mengasah bakatnya di daerahnya mereka tanpa harus berpindah-pindah di daerah tempat lain. Betul sekali. wajib. Kemudian orang tua taunya bagaimana? Belum tahu pertama toh? Belum tahu. Nah, terus kemudian Sampai sebelum mereka tahu itu kan, yang mereka tahu saya kerjanya begadang, nggak jelas, main game gitu. Taunya begitu. Taunya begitu. Terus Apa nih kok ini main game terus? Kok darah tinggi kan, soalnya kan begadang kan. Darah tinggi ya. Kalau lama-lama kok itu kena penyakit begitu. Iya. Dia bilang gitu. keringat. Panas. Coba dulu itu ya. Coba dulu itu. Lanjut. Bukan sih. Nah, habis itu iya, tapi karena Kira begadang percuma saja katanya dari orang tuanya seperti itu kayaknya di. Iya. Padahal ini niatnya anak saya untuk memperbaiki ekonomi keluarga kayaknya. Iya. Mungkin belum kepikiran ke situ, jadi namanya juga masih iya muda. sebenarnya.
hanya mungkin ya namanya juga hobi pada saat itu anak-anak mau main game. Bukan sih anak-anak sih, tapi kan sekarang umur berapa? 19 baru tamat SMA kan? Iya. Berarti umur konten kok masih SMA kelas berapa? Kelas 2? Kelas 1. Kelas 1 SMA? Luar biasa. Dan penghasilan di tahun pertama? Tahun pertama itu belum ada penghasilan. Sekitar 6 bulan baru ada. Oh, dari kau buat pas 6 bulan berikutnya baru masuk AdSense? Iya, kan soalnya kan ada targetnya juga. Iya, saya paham. Masuk AdSense, setelah itu berarti tahun kedua? 6 bulan, belum setengah tahun lah. Nah, setengah tahun berjalan. Berapa itu langsung AdSense ada? Iya, alhamdulillah. Berapa itu setengah tahun berapa nominalnya lah? Ya, Berapa nol itu? ya 5 ke atas. Oh, bulan itu? Yang bulan pertama iya. Yang bulan pertama 5? Iya. Kalau dikalkulasikan selama 6 bulan? Enggak menetap maksudnya. Enggak. Nah, kalau dikalkulasikan selama 6 bulan kira-kira berapa itu? 60, 50? Sudah dari 6 bulan itu kan sudah itu hasilnya. Oh, hasilnya itu tahu dari 6 bulan itu. 5 apa nih? 50? Enggak maksudnya dia. Iya, 5 digit lah. 5 digit. Antara segitu. Antara segitu. Oh, ya oke, dipahami lah. 5 digit? Nah, kemudian setelah kalkulasikan dari penghasilan kolak kopi kalkulasikan penghasilan pertamamu, kau hitung dari pertama kali share AdSense-mu, kau hitung selama 1 tahun itu berapa? Enggak ya, saya sebut pastinya ya. Aha. Cuman mungkin 100 digit mungkin ada. 100 digit ada? Luar biasa! 100 digit luar biasa. Jadi, konten yang sangat membangun bagi teman-teman anak SMA semua. Jadi mohon bisa di subscribe ya. Oke, ini gratis itu subscribe-nya. Oke ya. Kemudian terus lanjut sampai di mana tadi? Sampai Penjual obat betul. Apa penjual obat? Dan miring-miring tuh buntu-buntu nih. Di waktu kapan itu orang tua tahu bilang kamu bikin konten seperti iya. itu? waktu pas gaji pertama. Gaji pertama. Pertama sekali? Iya. Nah terus bagaimana cara Terus tanggapan orang tuanya seperti apa? Ya kan awalnya itu kan, maksudnya saya juga kan udah tahu tentang seluk-beluknya YouTube ini. Alhamdulillah ada juga guruku yang di kampung, namanya Pak Dayat. Dia kan sudah punya dia sudah punya channel juga di YouTube. sangat tertarik begitu ya bisa. Jadi dia bisa bantu tuh, saya minta bantu. Alhamdulillah orangnya baik dan mau udah bantu saya. Jadi dia uruskan persyaratannya, caranya begini. Alhamdulillah pas gaji pertama dia infokan, pos di RK dia bilang ini surat dari itu mau datang. Dia infokan Pak Guru, akhirnya Pak Guru dia infokan sama saya. Terus orang tua tahu? Dia Tahunya orang tua, tahunya sempat bingung juga. Berarti ketika dia tahu orang tuamu dia bingung. Bingung. Ini anakku ini uang dari mana ambil? Iya. Dan ngepet mungkin. Iya, sampai mungkin dia kira saya mencuri mungkin. Nah itu masalahnya. Bagaimana anak SMA kok yang baru mungkin kelas 1, kelas 2, kenapa tiba-tiba penghasilannya langsung ada, langsung jet toh, langsung jeti Pak. Jadi kaget juga di situ. Iya. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah dia tahu sih. Iya, sampai saya perjelaskan juga tuh yang begini. Coba jangan kau ribut. Karena nggak di sini sama orang. Kalau dia masih di sini, bisa kami masih di sini. Iya sih. Lihat kita keluar. Bagian saja. Udah ya kan bertanya bos. Bisa langsung ganti gini. Mau bikin gini kawan ada orang. Akhirnya di kampus. Kawan, saya itu sudah langsung tidak pernah masuk di sini. Kapan balik? Kita ke sini. Kita masuk dah. Ayo lanjut sampai mana tadi? Mohon maaf tadi ada jin. Oh, ada gangguan. iklan sedikit. Terus Akhirnya secara perlahan saya kasih kenal nih tuh begini-begini anunya, perjelaskan juga sama Pak Guruku yang bantu saya itu dia bantu jelaskan ke orang tua seperti ini. dan mengerti, dan setelah dijelaskan Iya mengerti, alhamdulillah. mengerti, langsung mendukung gitu. Iya sudah didukung. Jadi komen game. Langsung main game ini. Dari awalnya dibenci bilang begadang terus main game. Apa kamu ini? Main game terus setiap malam. Akhir pas dapat hasilnya langsung didukung luar biasa.
memang itu terkadang orang tua itu harus lihat dulu memang hasil. Jadi terkadang ketika Cocok. ada hasil, kadang tidak dukung kita. Betul. Ketika kita berpikir yang kita lakukan itu positif, jalankan saja terus. Selama yang kita lakukan itu tidak negatif, artinya niatnya juga kita itu baik. Tetap kita jalankan walaupun orang tua ada larang kita, tapi orang tua udah belum tahu apa tujuannya kita yang sebenarnya. Adapun kita menjelaskan sebagaimanapun mereka tidak akan mengerti. Betul. Kalau mereka belum melihat hasil, jadi lakukanlah itu, apapun yang kalian lakukan itu yang penting tujuannya baik, kerjakan saya terus. Kerjakan saja. Baru tunggu. Tapi begitulah maksudnya perempuan kan kalau punya anak kan sebenci-bencinya sama anak, walaupun dia sering begadang, dia sering kasih ingat tuh, dia bilang jangan, biarpun kamu bekerja begitu tapi jangan juga sampai kau begadang tiap pagi gitu, sempat perhatian juga. Iya, bicara mengenai perempuan. Iya. Adakah di balik kesuksesan seorang Laude Gaming yang mendukung? Iya, sensitif. Waria? Sensitif. Di belakang seorang Laude Gaming ini adakah seseorang yang mendukung? Spesial. Yang spesial lah. Untuk Ayang. ketika mencapai kesuksesannya, bisa katakan sukses lah. Iya, ada. Ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Tapi ada bahaya. ya begitu dia ada, maksudnya dia juga ada beberapa bantu juga. Ada faktor. itu. Tapi sekarang ini masih sama-sama, masih ada atau tidak ada nih? Sama sekali sudah tidak ada nih. Tapi memang waktu di awal-awal sempat kok punya gebetan. Iya, lalu yang lucunya kenalan juga dia nih. Dia mau iya sekali. Kenalan dia. Tapi terus itu selama kau berkarir, yang kau gandeng di tanganmu itu kira-kira berapa orang selama kau berkarir? 1 orang kah, 2 orang? Maksudnya selama kau di konten YouTube itu, gaming itu, yang siapa orang yang di belakang, berapa orang? Berapa orang yang sempat tim saya. enggak, bukan Berarti maksud orang yang sempat bertengkar di dalam hatimu gitu. Oh. Berapa orang itu? Satu orang. Cuma 1 orang. Iya. Yang saya ketemu dia gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi kenapa bisa sampai putus gitu? Sampai saling tinggal. Ya mungkin ada ketidakcocokan. Gimana ketidakcocokannya? Kawan, Kau usah kaget lagi apa nih juga? Sensitif. Iya maksudnya tuh, kenapa begitu kan kau bilang tadi dia sempat dikatanya mendukung di awal. Terus kalau misalnya sudah mendukung kan itu baik, artinya ada support kau. Tapi kenapa bisa pisah? Artinya kalau pertahankan kau ini kayaknya dia selalu support saya ini lah. Karena kan terkadang juga memang kan kalau kita kenal perempuan gitu kan kita harus mengetahui dua aspek. Yang pertama kita mengenal itu apakah ini perempuan akan membawakan kita sesuatu yang baik atau malah memperburuk kita. Karena ketika kita punya usaha, ketika kita punya pasangan, terkadang ketika pasangannya kita kurang baik, dia itu akan memperburuk usahanya kita. Tetapi ketika kita ketemu perempuan yang pas, dia akan membantu kita dalam usaha itu. Nah, pacarmu itu termasuk dalam tipe yang mana? Alhamdulillah tipe X dia dukung juga sebenarnya. Soalnya waktu baru-baru sempat dimasukkan di media Kendari Info itu, dan juga yang rekomendasi dia bilang coba kau kan waktu itu kan sempat bicara begini, bilang yang kayak saya kayaknya mau kasih lihat mukaku begitu, sama kasih lihat mukaku itu jadi kayak saya butuh media supaya ditahu begini karena orangnya seperti ini. Iya, karena banyak yang tahu pasti orang Jawa kayak gitu. Terus jadi mantan saya itu tuh ya kasih saran, dia bilang coba kau cek ke tes Kendari Kacamata, dia mau ambil artikel mau. Iya. Jadi ya begitulah, maksudnya dia juga berpengaruh juga di karya. Jadi mantanmu ini yang kasih rekomendasi ke Kendari Info itu. Oke, berarti itu sisi positifnya, berarti ternyata dia mendukung. Terus sisi yang negatifnya artinya begini, ketika putus pasti ada ketidakcocokan. Ketika pisah pasti ada ketidakcocokan, dan
ketidakcocokan itu pasti sesuatu hal yang ya negatif lah mungkin bagi kau, dia dapatnya negatif bagi kau sehingga Cipu, jangan ku jawab bodoh. kenapa gak kau? Ih, kenapa kamu tanya sisi negatifnya orang? Ya tidak kan supaya kita tahu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Saya sebagai perempuan tidak mau diumbar-umbar tentang negatif kau. Kita tahu begitu ya. Tidak boleh, kau kepo. Tidak boleh, jangan ku jawab. Lanjut kau perhatikan itu kan kadang-kadang dia mati. Lanjut. Ya begitulah, mungkin karena ada juga kesibukanku konten, jadi dia kayak mungkin posisinya juga LDR. Terus? LDR kan soalnya kan dia di Kendari. Oke. Jadi Kendari kalau di Butar Utara. Jadi Kira berkata, guys. Terus lanjut. Jadi sering ketika saya buat konten mungkin kayak 1 jam, mungkin kayak dia pernah bilang juga kayak mungkin iya video call setiap hari mungkin, tapi selalu merasa kurang gitu. Mungkin itu faktor LDR. Jadi mungkin dari situ ketidakcocokan, jadi saya juga mungkin ketidakcocokan, mau diapa juga tuh. Iya, sebenarnya. Berarti dia kurang. Artinya mungkin di awal dia dukung. Dia dukung. Iya, dia dukung. Seharusnya begini, ketika betul-betul dia dukung kau sepenuhnya, seharusnya dia harus total tuh, jangan dia ke sini dan ke sini. Artinya jangan hanya di awalnya saja. Maksudnya ketika kau nge-push terus untuk mengkonten, buat terus video, berada di dalam berhadapan dengan HP terus, dia tidak mau terima itu karena waktu yang kau memberikan ke dia itu berkurang. Mungkin ada juga kesalahan yang saya buat lah. Intinya kayak begitu lah. Mungkin ada pribadi. Jadi seperti apa ini orang yang melindungi tidak mau dia nih ya bagus lah. Mungkin ketidakcocokan itu kan. Masalah setiap orang kan punya kesalahan. Tapi sekarang ada niat untuk cari yang begituan. Yang baru. Bagaimana dalam artinya ya siapa tahu bisa dia bisa mendukung toh, kenapa tidak toh, macam biasa juga toh. Tidak mau cari yang baru juga bagi kantor baru. Dia mau cari yang baru. Mau bikin sebarang, bukan begitu yang mau saya dia. Berani. Bagaimana? Maksudnya kayak saya kan kayak sama Fitria ini kan memang kita berkarir sama-sama di awal, tapi terus terang saja saya juga tidak bisa sebenarnya kalau tanpa dia yang menyemangati. Adapun misalnya katakanlah yang dengan sama saya kata kayaknya saya tidak bisa menyatu di sini. Mungkin dia tidak bisa karena mungkin dia tidak bisa mungkin tampil di depan kamera. Tapi di sisi lain mungkin dia masih support, tapi kalau lanjut terus kan dia tipikal orang yang seperti itu tetap mendukung. Artinya ketika kau mungkin mendapatkan suatu pasangan yang seperti itu, artinya kan itu kan dia tambah memacu semangatnya kita gitu. Apalagi walaupun kita kasih jarang ada anak-anak muda seumuran yang berpikir itu untuk ke depan. Artinya ketika kau memutuskan misalnya kau punya pendamping berpikir lebih serius, pasti akan ada hal target-target yang akan kalian capai. Begitu misalnya saya sama kau ini walaupun kita umurnya kita masih muda, tapi insya Allah kalau memang kau dan kau juga kau dukung saya di sini, kedepannya mungkin saya akan tetap berusaha untuk berkarya di sini sehingga mengumpulkan dana uang untuk kita kedepannya. Tapi kau juga bicara seperti itu karena kau sudah tahu memang bahwa pasangan ini dia support kau, dia dukung kau, maka kau bicara seperti itu. Maksudnya kau tidak mau lagi berharap, maksudnya menginginkan hal yang seperti itu. Untuk sekarang mungkin enggak dulu. Ya mungkin mau fokus cari sama bahagiakan orang tua lebih luar biasa. Tapi memang selama penghasilan ini memang kau membantu orang tua. Alhamdulillah dari itu juga tuh. Saya juga kan orangnya hidupnya di lingkup keluarga yang kurang mampu. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi dari hasil YouTube itu bisa melunasi utang-utang keluarga. Alhamdulillah. Baik, satu terus terang saya sangat cemburu sama Laude Gaming ini karena dan saya pun cemburu. Karena usianya waktu saya usia Laude Gaming ini kerja keluyuran, tidak jelas. Betul. Ini contoh yang bagus sekali. Iya. Sama saya waktu SMA kerjanya itu hanya pacaran tidak jelas, habis uang. Terus orang tua. Bukan. Wah,
Ya itulah. Tadi kayaknya sepertinya pembicaraan kita ini Sudah lumayan panjang. sudah ya, sudah panjang lah. Kalau mungkin Sudah kita gali-gali juga pengalaman Laude Gaming. Jika mungkin teman-teman semua ada hal yang mau dipertanyakan lagi, kalian bisa komen saja di bawah. Ya. Dan jika kalian menginginkan untuk dibuatkan part keduanya mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian, ya kalian komen saja juga di bawah. Insya Allah kita akan buat lagi. keduanya jika kalian menginginkan mengetahui lebih dalam lagi mengenai sosok Laude Gaming ini yang sangat luar biasa di umur yang 17 tahun 19. 19 tahun yang tahun ini. menghasilkan pundi-pundi rupiah. Mungkin ada pesan-pesan Dari saya, dari Anda. pesan-pesannya gunakan waktu sebaik mungkin dan kalau untuk masa-masa remaja jangan dulu melakukan membuang-buang waktu dengan pacaran terus jalan-jalan keluyuran. Di bawah 19 tahun, di bawah 20 tahun begitu. Di bawah 20 tahun. Iya kayak saya 17 tahun, saya 17 tahun. Oh 17 tahun enggak? Sudah kuliah kan? Bang, HP gue terekam jadi. Itulah kesan dan pesan dari seorang Laude Gaming. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata kita karena ini adalah konten pertama kita yaitu mubajir barang teman. Jangan lupa subscribe. Ya. Like. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.